kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semua Ibu-ibu? Alhamdulillah biidznillah. Hari ini adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Semoga langkah kaki dan duduk kita siang hari ini terhitung sebagai amalan yang akan memperberat timbangan amalan kita selama bulan Dzulhijjah. Maka Ibu, bismillah, mari kita bersihkan segala sesuatu selain Allah. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sering merasa lapar. Makanannya hanya kurma dan air putih. Bahkan beberapa bulan sempat dapurnya tidak pernah mengepul. Artinya tidak ada bahan. Tapi Rasulullah 10 tahun tinggal di Madinah. Beliau setiap tahun menyembelih hewan kurban. Masya Allah. Padahal makannya hanya apa Bu? Kurma dan air. Sekarang kita makan apa? Masya Allah. Maka ibunda, semoga Allah memberi kemampuan untuk kita semuanya beribadah di tanggal 10 nanti. Salah satunya dengan menyembelih hewan kurban. Baik. Kok judulnya sama Us? Iya. Karena kita memang meneruskan kajian hari Jumat kemarin di Masjid TKIT. Bagi yang tidak hadir silahkan menyimak karena kita akan meneruskan pada buku yang kedua. Taib, kita langsung tanggal 8 disebut hari apa? Tarwiyah. Tanggal 9 Arafah. Tanggal 10 atau Yaumun Nahar. Tanggal 11, 12, 13 punya dua nama. Satu Ayyamut Tasyriq. Yang kedua Ayyamul Qar. Sekarang kita masuk tanggal 10. Aidul Adha. Aid itu perayaan. Aid juga bisa kembali. Adha adalah istilah untuk hewan ternak yang disembelih pada tanggal 10 dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Idul Adha adalah hari raya di mana kita menyembelih binatang ternak yang sudah disepakati oleh ulama dan penyembelihan itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ada orang menyembelih sebut nama Allah tetapi tujuannya tidak untuk Allah. Contohnya kewane nggih napa? Maaf, untuk sampah, untuk sajen. Ada yang tidak sebut nama Allah dan udhiyahnya juga tidak untuk Allah. Kita yang paling baik adalah memohon kepada Allah, menyembelihnya menyebut nama Allah, tujuannya juga untuk mendekat kepada Allah. Bukan sembelihnya pakai bismillah, tapi kemudian daging yang kita sembelih itu digunakan maaf untuk upacara-upacara tertentu. Itu namanya nyembelihnya pakai nama Allah, tetapi tujuan dari penyembelihan itu tidak untuk. Lah kan niku nggih Gusti Allah, tergantung niate. Lah kenapa kalau untuk Allah kok tidak disembelih dengan tata cara yang sudah
tuntunkan. Apalagi kemudian diberikan ayam itu untuk yang bau rekso, yang bau rekso. Maka Masya Allah, semoga di dalam penyembelihan sebutnya nama Allah, tujuannya juga untuk Allah. Kemudian kita juga mengenal kata sembelih, menyembelih itu di Al-Quran. Nah, contohnya dalam surat apa? Nah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa pernah terjadi konflik antara Bani Israel karena ada orang yang terbunuh. Kemudian Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah. Caranya adalah kalau pengen tahu jawabannya siapa yang membunuh, dengan cara menyembelih sapi. Jadi ada kata-kata zabaha, menyembelih. Jadi di Quran ada kisah penyembelihan, di antaranya penyembelihan sapi betina di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kisah penyembelihan yang kedua, penyembelihan apa? Nabi Ismail. Inni ra'aitu fil manami anni azbahu. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Kalau tadi yang disembelih itu sapi, dalam kisah ini Nabi Ibrahim diminta Allah di dalam mimpinya untuk menyembelih apa, Bu? Menyembelih. Nah, kemarin kami bertemu dengan seseorang. Dulu beliau menganut paham tertentu, salah satunya kurban itu seikhlasnya. Jadi kalau ibu 20.000 ya kumpul 20.000, nanti dikumpulkan di ketuanya, kemudian dibelikan hewan kurban. Kemudian beliau akhirnya keluar dari paham ini. Sekarang alhamdulillah kembali ke paham yang lurus. Lalu beliau guyonnya begini, wong Kanjeng Nabi Ibrahim we nyembelih anake ka dewek kurban seiklase. Nah, kecuali di sekolah-sekolah dalam rangka kita melatih anak-anak. Maka di beberapa sekolah itu biasanya ada infak untuk apa, Bu? Itu bukan kurban karena satu kambing dibeli oleh bocah sesekolahan. Itu melatih anak-anak kita bahwa ada harta yang harus dikeluarkan ketika tanggal 10 Zulhijjah. Salah satunya untuk apa? Nah, itu kisah sembelih menyembelih dalam apa? Di dalam Al-Quran. Sekarang lagi kita juga kenal kurban toh. Nah, kita kan suka bilang menyembelih apa? Kurban pora gitu kan? Kurban itu apa? Kurban perasaan. Kita kan kurban bahasa Indonesia toh, padahal itu bahasa Arab. Nah, di mana kita di dalam Al-Quran mendapatkan kalimat kurban? Nah, maka Ibu, ada satu kisah di mana Habil dan Qabil diminta untuk mempersembahkan apa? Kurban. Habil mempersembahkan apa? Masih ingat? Kalau Qabil, Habil ini ceritanya petani, kalau Qabil ceritanya peternak. Qabil ternyata memberikan hewan yang apa? Qabil apa Habil? Kebalik apa enggak nih? Qabil yang memberikan, oh kebalik ya, Qabil yang pertanian, Habil yang peternak. Habil memberikan hewan domba terbaik, sementara Qabil mempersembahkan sayuran yang busuk. Mana yang diterima? Masya Allah. Maka ayatnya lihat, idh qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua meminta mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mempersembahkan kurban. Jadi supaya kita tidak terlalu panjang, intinya apa? Kurban itu adalah sesuatu yang semestinya membuat kita semakin dekat kepada. Jadi ke orang kurban, kurbannya sapinya besar, harganya ratusan juta, tidak membuat dirinya dekat kepada Allah, itu tanda tanya. Karena kata-kata qarraba kurbanan, kita tuh maunya lebih dekat dengan Allah setelah menyembelih kurban. Jadi mestinya kita beli dengan uang halal, kita sembelih dengan iman, kemudian kita niatkan itu hanya untuk beribadah. Setelah itu astagfirullahaladzim. Salah satu pelajarannya biasanya ada mantri yang ditugaskan dinas kesehatan untuk ngecek apa, Bu? Kalau hatinya ada cacing pitanya boleh dimakan enggak?
Ya Allah koya atine kewan. Anak cacing pitane mbek ora oleh. Lah di hati kita ada apa aja? Sengit karo batire, iri, hasud, seperti apa? Kemudian ketika menyembelih kan, ya Allah, sapi sudah disembelih seperti itu selesai, Bu. Enggak ditanya malaikat mungkar, kita begitu mati, babak kehidupan baru dimulai. Maka itu, jadi apa? Orang kurban itu semestinya Idul Adha ini menjadikan kita semuanya menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah. Nah itu kurban. Ada juga kalimat yang lain. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Qarib itu dekat. Nah, dengan apa? Dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Sekarang istilah Idul Adha juga disebut dengan Yaumun Nahar. Betul? Kemarin apa nahar? Menyembelih unta. Kenapa disebut unta? Kenapa disebut nahar? Karena cara menyembelih untanya berbeda dengan cara menyembelih sapi. Sekarang ada yang membaca doa inna sholati wa nusuki, lanjut, wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, nusuk itu juga istilah untuk kurban. Biasanya istilah nusuk lebih dekat pada kurban yang disembelih saat haji. Maka ibu kan membaca doa, sesungguhnya sholatku, nusuk itu apa? Nah terus diwaca orang ngerti artinya jawab apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Nusuk itu apa? Sembelihan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembelihan kurban. Itu istilah-istilah supaya kita, oh kalau orang bilang nusuk, ya kurban. Bilang udhiyah Idul Adha. Bilang kurban, nyong ngerti. Kurban gitu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang mengistilahkan dengan Yaumun Nahar. Kita insya Allah juga tahu Yaumun Nahar itu sebutan untuk penyembelihan apa tadi? Unta dengan cara diberdirikan, tidak direbahkan sebagaimana menyembelih kambing dan sapi. Itu kurban. Kemudian hukum kurban. Hukumnya apa, Bu? Sudah kurban berapa kali, Bu? Ustaz Eva juga nyontek bukunya, tenang aja, Bu. Kurban berbeda pendapat ulama tentang hukumnya. Nah, kita bahas agak detail kemudian tentang hukum kurban. Saya loncat-loncat supaya sunnah muakkadah itu yang disepakati oleh, saya kok malah terganggu ini ada suara gembreng-gengnya ya. Apa ya? Sunnah muakkadah. Sekarang kami baca. Ini pendapat mayoritas. Tetapi beberapa ulama itu mendetailkan. Contohnya ulama Hanafiyah. Mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib. Napa, Bu? Wajib. Ustaz Eva kok wayuh kono. Nah, apa dalilnya? Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mempunyai kemampuan dan tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Kemudian pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan, ini madhab mana biar nggak bunyi ya? Ada sesuatu di telinga. Udah saya taruh aja mic-nya. Kan Rasulullah tadi seperti mengancam, tanda kutip. Siapa yang mampu tapi tidak mau apa? Berkorban, kata Rasulullah jangan apa? Jangan dekati tempat sholat kami. Tidak mungkin ada ancaman kok bukan pada barang wajib. Kalau itu sunnah, maka Rasulullah tidak mungkin
menggunakan kalimat seperti itu. Kan tadi kan kalau kamu mampu kok nggak nyembelih, jangan dekati musolaku. Jadi kalimat ini menunjukkan sesuatu yang diwajibkan. Kalaulah tidak wajib, Rasulullah tidak akan memilih kalimat yang seperti ini. Dalam tanda kutip ada semacam ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek kowe mampu, HP-ne wirgone larang, mobile ono, motore ono, kok ora kurban, ojo pisan-pisan cepak musolaku. Diancam. Tidak mungkin ancaman itu untuk perkara yang sepele, pasti perkara yang besar. Maka ulama yang menjadikan hadis ini dasar bahwa hukum kurban itu wajib. Kemudian yang kedua, ada hadis man dhaha qabla sholati falyu'id. Barang siapa berkorban sebelum sholat, nyembelihnya sebelum apa, Bu? Maka sama Rasulullah disuruh mengulang. Kalau sunnah, ngapain diulang? Wong barang sunnah. Kalau disuruh diulang berarti perkara wajib. Kalau sunnah ngapain disuruh diulang? Kan nggak disyariatkan. Ini dasar pendalilan bagi ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa kurban itu wajib. Satu, ada ancaman. Yang kedua, bagi yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha disuruh apa sama Rasulullah? Ulangi. Itu artinya sesuatu yang diminta untuk diulangi mesti barang penting. Maka mereka mengatakan berarti hukumnya wajib. Itu ulama apa? Hanafiyah. Supaya kita mengerti. Kok ada ya yang mewajibkan. Kemudian Malikiyah mengatakan bahwa berkorban hukumnya sunnah wajibah atau sunnah yang sangat kokoh, atau bahasa lain adalah sunnah muakkadah. Bersama dengan pandangan Hanabilah juga mengatakan sunnah muakkadah. Nah, kemudian pandangan jumhur ulama seperti yang kita sebutkan tadi yang pertama, hukum korban bukanlah wajib tetapi sunnah muakkadah. Sekarang dalilnya apa yang mengatakan bahwa kurban itu bukan wajib tapi apa? Sunnah. Ibu, barangkali ini jarang sekali terdengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkorban untukku adalah fardu dan untukmu adalah sunnah. Untukku maksudnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ada yang hadis mengatakan Rasulullah puasa dari tanggal berapa? 1 sampai tanggal. Hadis yang lain mengatakan tidak puasa. Karena karena itu bukan wajib. Kalau Rasulullah melakukan puasa terus, ditakutkan dikira oleh para sahabat itu puasanya apa? Makanya pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Lama-lama sahabat mengikuti. Suatu malam sahabat sudah penuh di masjid. Rasulullah tidak datang ke masjid. Rasulullah ditunggu. Rasulullah tahu. Karena Rasulullah takut sholat tahajud dikira. Jadi kalau ada hadis, loh ini gimana istri yang riwayat yang satu mengatakan Rasulullah berpuasa. Riwayat yang satu tidak. Karena Rasulullah sesekali melakukan, sesekali tidak. Supaya tidak dikira pekerjaan ini adalah pekerjaan yang wajib. Tadi kata Rasulullah, berkurban itu fardu untukku, tetapi sunnah untuk umatnya. Ini menjadi dalil para ulama yang mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua, wow, jilbabnya sudah melayang. Ada 3 yang diwajibkan untukku, kata Rasulullah, tetapi tidak diwajibkan untukmu. Ada berapa? 3. 1 kata Rasulullah witir. Yang kedua kata Rasulullah berkorban. Yang ketiga kata Rasulullah bersiwak. Wajib untuk Rasulullah, untuk kita apa? Sunnah. Apa yang pertama? Ibu ngelakoni tiap malam atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang mendawamkan sebelum tidur. Pokoknya brongko nyong tayang-tangi ya pora. Pokoknya sebelum tidur sholat. Yang kedua apa tadi? Berkorban. Yang ketiga, sinten sing nglakoni siwak. Di ruangan ini ada yang masih menggunakan siwak?
Masya Allah. Ustazah pun digantos dengan sikat gigi. Kalau kita membaca, ada Dokter Remi. Kalau kita membaca siwak, ternyata siwak itu salah satu pohon yang mengandung banyak zat yang sangat bermanfaat untuk gigi. Makanya sunnah Rasulullah itu nggak pernah salah. Saya lihat teman-teman waktu kuliah dulu, maaf, teman-teman kami dari Afrika, daerah Somalia itu senang sekali namanya apa Bu? Jadi pasti di kantongnya itu ada apa Bu? Dikit-dikit, Masya Allah. Maka mereka tuh giginya Masya Allah kuat-kuat dan putih-putih. Allahu Akbar. Ning dewek padune. Lah ya pokoknya begitu. Masya Allah. Maka ini menjadi dalil bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Satu lagi. Kata Rasulullah SAW. Apabila nek kowe wis mlebu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka orang yang berkurban dilarang apa? Nah, larangan memotong itu diawali dengan kalimat bila. Bila itu kan kalau Rasulullah mewajibkan kurban, berarti Rasulullah akan matur kurban ojo motong kuku. Tapi Rasulullah menyambungkan kalau dalam bahasa Indonesia itu diawali dengan kata kehendak. Bila kamu ingin berkurban, jangan memotong kuku dari tanggal berapa? Ini menunjukkan dalil, saya sekali lagi menyampaikan tipis-tipis saja sunnah, tetapi kita mencoba mengerti. Kalau hukum kurban itu wajib bagi ulama yang mengatakan sunnah, maka Rasulullah nggak akan bila kamu, tapi Rasulullah akan matur berkurbanlah dan jangan potong kuku. Tapi Rasulullah matur gimana? Bila engkau mau berkurban, maka bila engkau memasuki tanggal 10 dan mau berkorban maka jangan potong kuku. Kalimat ini dalam tata bahasa kalimat yang dihubungkan dengan kehendak. Kehendak itu kan bisa iya, bisa tidak. Ini menjadi dalil ulama yang mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah. Jadi jangan kaget ketika kita pergi ke beberapa negara yang mereka banyak menganut pendapat Imam Hambali tadi. Atau imam apa yang mengatakan wajib? Imam Hanafi, maka berkurban di negara itu menjadi wajib bagi setiap umat muslim yang mampu. Nah, ketika kita pergi ke tempat yang lain yang tidak mayoritas menggunakan mazhab Maliki, kita banyak mendapati bahwa sunnah, bahwa berkurban banyak dipahami sebagai hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sing mampu ya nyembelih, sing ora mampu temenan. Masya Allah. Insya Allah semoga suatu saat kita dimampukan. Itu tentang hukum kurban. Sekarang, Ibu, pensyariatan kurban. Ternyata kurban itu disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Tahun berapa Ibu? Tahun kedua hijrah. Sekarang Rasulullah tinggal di Mekah berapa tahun? 13. Lalu Rasulullah pergi kemana? Madinah. Kalau tahun kedua hijrah berarti berapa tahun kurban baru disyariatkan setelah Rasulullah di Madinah? Tahun? Ulangi lagi pertanyaannya. Bu Guru, ini kesempatan terang menyambung. Oke. Rasulullah tinggal di Mekah berapa tahun? Lalu Rasulullah hijrah kemana? Madinah. Kurban disyariatkan tahun kedua hijrah. Berarti artinya setelah berapa tahun Rasulullah tinggal di Madinah? Tinggal berapa tahun? 2 tahun, karena tahun kedua. Berarti selama di Mekah ada pensyariatan kurban atau tidak? Tidak. Setelah di Madinah tahun pertama, tahun kedua sudah ada pensyariatan kurban atau belum? Karena kurban baru disyariatkan tahun kedua hijrah, berarti 2 tahun setelah Rasulullah tinggal di Madinah. Di antara ayat yang menjadi dalil disyariatkan kurban adalah surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar yaumun nahar. Maka sholatlah kamu dan berkurbanlah.
Ini sekaligus menjadi dalil sholat dulu apa nyembelih dulu? Tadi kalau nyembelih dulu baru sholat disuruh apa sama Rasulullah? Dari mana dalilnya? Fasholli li rabbika, sholat dulu baru menyembelih. Kalau kita belajar ini, kalau yang masih ingat tafsirnya, inna a'tayna, sungguh telah aku beri nikmat yang banyak. Kok nggak disuruh bersyukur? Tapi ayat kedua langsung disuruh apa? Sholat. Siapa yang masih ingat jawabannya? Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan nikmat kepadamu Muhammad, nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan kenapa kok tidak disuruh bersyukur? Padahal kan kalau dapat nikmat, perintah dalam agama kita disuruh apa? Bersyukur. Kenapa di surat ini kalau dapat nikmat tidak diminta syukur tapi diminta sholat dan berkorban? Masya Allah. Karena sholat adalah salah satu bentuk syukur yang paling tinggi. Jadi aneh meleh nek ono wong korban ning ora sholat. Nah ini gimana? Fasholli li rabbika. Di antara bentuk syukurnya umat Muhammad yang paling tinggi adalah kita dengan melaksanakan sholat. Jadi orang sholat itu dalam rangka apa? Bersyukur. Dan orang menyembelih kurban itu pun dalam rangka bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat yang menjadi dalil pensyariatan kurban. Kemudian dari hadis mana? Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh nopo? Tanduknya. Lalu Anas berkata, siapa Anas? Pembantu Rasulullah. Sejari umur berapa? Kecil. Ibunya bilang gimana sama Rasulullah? Masih ingat? Gimana ayo? Rasulullah semua orang membawakan oke ditakwani terus kajian siang hari ini. Semua waktu kita kajian Ummu Sulaim gimana? Semua orang memberikan hadiah. Aku tidak punya apa-apa, maka akan aku hadiahkan anakku untuk mengabdi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anas bin Malik menjadi orang yang membantu Rasulullah. Ini kata Anas, aku melihat Rasulullah menyembelih berapa bu? Dengan tangan beliau sendiri. Dan aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Ini jelas dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, disyariatkan pada tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah atau Hijrah. Bersamaan dengan disyariatkan zakat dan sholat hari raya. Nah itu pensyariatan kurban. Kemarin kami ngaji di PKU bu tentang Masya Allah Imam Syafi'i kemudian Imam Bukhari Pak Tafsir itu memberikan wawasan yang luar biasa. Masya Allah kita masih butuh banyak belajar. Pokoknya yang kita pelajari belum seberapa daripada yang belum kita ketahui. Lagi sekarang kita akan berbicara selanjutnya. Keutamaan kurban. 1. Kurban sebagai bentuk syukur. Tadi apa? Ayatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan bersyukurlah dengan cara menyembelih hewan kurban. 1. Dalam rangka bersyukur. Yang kedua adalah ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah melaksanakan apa? Kurban. Maka yang kedua, hikmah dibalik kurban, pensyariatan kurban yang pertama dalam rangka bersyukur, yang kedua, derek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah melakukan kurban. Kemudian 3, kurban adalah bentuk ketundukan kepada Allah. Ini saya bahas sedikit. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi. Ini kan kalimat ketundukan. Sesungguhnya sholatku,
Kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk, itu kan orang tunduk. Dan satu lagi Bu, ini pensyariatan ini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim yang diminta untuk menyembelih, ini berkorban. Dan yang berkorban bukan hanya Nabi Ibrahim. Kita kembali sedikit. Sarah tidak punya anak sampai usia tua apa bagaimana? Tua. Di saat beliau tidak bisa punya anak, beliau mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi. Pertanyaan saudara, gampil napa mboten? Gampil napa angel? Angel napa angel banget? Di saat dirinya diliputi kelemahan, beliau mengikhlaskan suaminya untuk menikahi perempuan yang bernama sekarang sudah menikah. Ternyata Hajar langsung apa? Sekarang seandainya kita mengandai-andai, kok Sarah itu adalah kita, perasaan kita bagaimana Bu? Semakin apa Bu? Lihat rencana Allah. Tadi Sarah mengorbankan suaminya untuk menikah dengan siapa? Lalu tiba-tiba turun kepada Nabi Ibrahim perintah untuk membawa Hajar dengan putranya dibawa kemana? Mekah. Pertanyaannya, di Mekah ditungguin Nabi Ibrahim? Disuruh apa? Ninggal. Nabi Ibrahim diminta kembali ke siapa? Ke Sarah. Pertama, lihatlah. Kalau ada orang melakukan segala sesuatu itu ikhlas karena Allah, yang cari solusinya itu datang dari Allah sendiri Bu. Coba kalau manusia kita gini, ya Allah nyong is ora bisa duwe keturunan, bojo maning ka langsung duwe jur nengarpe yang bendina ketemu. Masya Allah. Tapi Allah memberikan solusi yang luar biasa. Nabi Ibrahim diminta membawa Hajar dan Ismail kemana? Lihat bagaimana Allah memberikan solusi kepada orang yang mengikhlaskan berbuat sesuatu karena siapa Bu? Jadi kadang ketika membaca kisah ini, ya Allah kenapa belum datang solusi? Barangkali kita melakukannya belum ikhlas karena Allah. Sekarang kita sering melihat, Hajar penak ya dinikahi Nabi Ibrahim. Langsung punya keturunan. Sekarang Hajar ditinggal di mana? Dengan siapa? Suaminya kembali kemana? Bagaimana perasaan ibu kalau ibu jadi Hajar? Gimana Bu? Hajar pun mengorbankan perasaannya untuk menaati aturan siapa? Allah. Sekarang Nabi Ibrahim kembali kemana? Ke Kan'an. Suatu hari ketika Nabi Ibrahim datang mengunjungi putranya, tidak pernah ketemu. Nabi Ibrahim tidak pernah mendampingi Ismail, dirawat oleh Hajar seorang diri. Ketika datang Nabi Ibrahim bercerita, inni ra'aitu fil manami anni azbahu. Aku bermimpi di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Apa kata Ismail kepada ayahnya? Lakukan wahai ayahku, satajiduni insyaallahu. Bukan hanya Sarah berkorban, bukan hanya Nabi Ibrahim berkorban, bukan hanya Hajar yang berkorban, tapi juga Nabi Ismail alaihi salam mengorbankan perasaannya demi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu, setelah kita belajar 2 tanduk dari surga. Begitu Nabi Ismail mengatakan, lakukan ayah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah mendatangkan apa Bu? Kibas. Yang kemarin kita belajar 2 tanduk dari surga. Berarti Nabi Ibrahim diberikan solusi. Di buku ini disebutkan, pengorbanan seperti itulah yang akan menyebabkan lepasnya cobaan. Saya ulangi lagi. Pengorbanan seperti Nabi Ibrahim, seperti Sarah yang ikhlas, seperti Hajar yang tidak banyak bicara ketika ditinggal, seperti Nabi Ismail yang menjadi anak yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Semua pengorbanan yang kualitasnya seperti ini membuat keluarga Nabi Ibrahim terbebas dari semua cobaan. Diganti apa yang paling pertama? Kibas. Kemudian dapat hadiah lagi. Nanti Sarah hamil, punya anak apa? Ishak. Ishak keturunannya semuanya menjadi nabi. Sampai nanti nabi-nabi Bani Israel. Ismail salah satu keturunannya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu. Setelah itu kisah Nabi Ibrahim semuanya keindahan.
Berawal dari Nabi Ibrahim dibakar, kemudian pindah dari Babilonia kemudian ke Palestina dan seterusnya, pernah sempat perjalanan ke Mesir. Semua pengorbanan itu yang membuat Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan solusi dari kehidupannya. Maka salah satu dari hikmah kurban, Ibu, Masya Allah. Andai hari ini ada sesuatu yang belum Allah berikan solusi dalam kehidupan kita. Mungkin apa yang kita lakukan, kualitas keikhlasannya belum seperti yang diinginkan oleh Allah. Maka kita perlu bertadabbur dari kisah ini. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim diberikan kibas? Kenapa kemudian Nabi Ibrahim dihadiahi anak Ishak? Kemudian luar biasa. Karena kisah Nabi Ibrahim itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, kurban memberikan pelajaran kita bahwa pengorbanan seperti inilah yang akan menyebabkan lepasnya cobaan. Kemudian kita berharap kurban yang besok kita sembelih ya Allah, semoga ini bagian dari takarub. Andai hari ini kami punya masalah ya Allah, sebagaimana Engkau melepaskan cobaan itu dari Nabi Ibrahim, semoga dengan kami menyembelih binatang ini Engkau pun berkenan melepaskan cobaan dari kehidupan kita. Maka insya Allah rasanya akan beda, Bu. Jadi hanya kita beli hewan, kemudian store kemana? Panitia, nyembelih ditonton. Tapi dengan mengerti ini, besok ketika mau menyembelih tuh, ya Allah, tolong bebaskan kami dari segala ujian ya Allah. Sebagaimana Engkau membebaskan ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ibadah kurban, hikmahnya lebih baik daripada bersedekah uang senilai kurban itu. Misalnya ini bulan Dzulhijjah. Aku harap korban lah. Aku harap sedekah wae. Serego kewan. Kata para ulama, pahalanya tetap lebih besar hewan kurban yang disembelih. Yang terakhir, kurban itu adalah bentuk takwa. Nah, apa dalilnya? Ibu pokoknya mencatat sekenanya, tapi bismillah semoga tertanam semua di sini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Tidaklah daging-daging dan darah unta itu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaan dari yang menyembelih itulah yang dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, menikah kalau ya Allah, bukan hewan yang gede, bukan yang paling mahal, kalau bisa alhamdulillah. Bukan gede-gedean, tapi kurban adalah siapa di antara yang menyembelih hewan kurban dan hatinya paling apa, Bu? Paling bertakwa kepada Allah. Jadi kurban itu erat sekali hubungannya dengan takwa. Maka bukan kita sedang berlomba-lomba, tetapi siapa yang paling baik. Allah nggak cari dagingnya, Allah nggak cari darahnya, Allah nggak cari bentuk hewannya, tapi Allah mencari siapa di antara orang Wonosobo yang menyembelih binatang kurban dengan perasaan yang paling takwa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga tanggal 1 sampai tanggal 9 ini menjadi jalan untuk kita semakin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa hikmah tadi? 5. 1. Nah, kemudian Ibu, ada 10 hadis yang sangat tenar di Indonesia. Saya sebutkan cepat. Keutamaan kurban tetapi didasarkan pada hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis dhaif dan maudhu. 1 contoh. Kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk dan bulunya. Ibu sering dengar? Jarene ganjarane wong kurban oke sesuai napa? Wulune. Ibu purun mung dapat sebanyak bulu itu, Bu. Nah, kita ingin keridhaan Allah. Ini yang banyak menyebar. Berarti nek sapi wulune luwih oke kan? Kambing. Nek sapine lemu kan berarti lebih apa? Berarti bulunya lebih. Ini enggak cocok. Karena tadi yang dicari Allah apanya? Bahkan nanti hewan kurban yang berumur 6 bulan. Dalam salah satu pendapat itu diizinkan domba yang umurnya 6 bulan. Boleh digunakan untuk apa, Bu? Coba tanya Bu Wardah. Biasanya kalau beli kambing yang usia 6 bulan, nggih? Atau yang belum setahun lah pokoknya. Oh malah 4 bulan, Bu.
cempe, tuh masih cempe. Kalau 6 bulan ya sudah kakaknya cempe. Nah Bu, Masya Allah. Itu pertama. Yang kedua, setiap tetes darah kurban adalah kebaikan. Ini yang sering menyebar. Yang ketiga, setiap bulunya satu. Sebenarnya ini hadisnya dibahas di buku ini, tapi saya takut tidak sampai waktunya, maka saya ambil secara cepat. Setiap bulunya satu kebaikan. Kemudian tetesan darah pertama kurban, seluruh dosa yang berkorban diampuni. Napa mboten penak, Bu? Ya wis nyong tak ora sembayang. Pokoknya anggar Idul Adha korban. Karena tetes darah pertama jadi aja wani-wani karo nyong. Nyong wis korban berarti nyong dosane diampuni oleh. Padahal sebaik-baik orang yang berkorban tadi paling apa? Paling bertakwa. Bagaimana mungkin orang bertakwa kok meninggalkan sholat dan melakukan maksiat? Contoh lagi, menafkahkan perak sangat utama untuk berkorban. Maksudnya mengambil dari perak. Lagi, berkorban menyambung tali kasih sayang. Lagi, korban akan menjadi hijab api neraka. Lagi, darah sembelihan korban jatuh di tempat penyimpanan Allah. Jadi yang ngadangi darah itu siapa, Bu? Menurut hadis yang dhaif dan maudhu ini. Allah membebaskan setiap anggota binatang kurban. Hewan kurban akan menjadi tunggangan pada hari kiamat. Pernah dengar ini, Bu? Nah, kemarin anak saya tanya, pulang-pulang, Bunda, katanya kalau kita kurban besok kita di surga naik kambing. Terus saya bilang sama anak saya, oh sebenarnya itu ada hadisnya tapi derajatnya kurang sahih. Tapi saya bercanda, Bunda emoh nek nang surga nunggang kambing. Bunda pengen kalau di surga naik kereta surga. Ibu. Jadi 1 sampai 10 nak duduk nak. Itu adalah contoh beberapa hadis yang sangat populer di Indonesia. Biasanya ibu 2 nih. Sing ganjarane seokae napa? Ulune. Kalih nomor kalih hewan kurban akan jadi tunggangan. Nah kula anake 5. Nek kurban ling nunggang prige, Bu. Lah Mas Fata, Mbak Eva terus buntute 5. Kayane kan mboten cukup. Enggak, ini bercanda. Sekali lagi Bu, Masya Allah. Bolehkah kita kemudian menjadi semangat dengan kabar-kabar yang disampaikan ini? Boleh, Bu? Ya Allah, berharap. Tapi tidak boleh menyandarkan, oh ini adalah hadis dari Rasulullah. Memang benar orang yang berkorban besok akan, ya Allah, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan tumpangan yang lebih baik dari tumpangan yang pernah kita naiki di dunia. Terus ini adalah beberapa hadis yang sangat populer utamanya di Indonesia yang mengatakan tentang keutamaan berkorban. Wulune dan apa, Bu? Darahnya. Nah, itu tentang hadis-hadis yang tadi. Kemudian sekarang ketentuan hewan kurban. Saya singkat saja buku ini. Pada masa Rasulullah, ada seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Ini sekaligus kita punya budaya kalau korban, tahun ini bapak, tahun depan ibu, tahun depannya lagi anak barep, tahun depannya lagi. Nah kalau saya gilirannya lama berarti Bu, sama kayak dokter Emi ya dok. Nah, maka lihat hadis ini, bahwa di zaman Rasulullah ada laki-laki menyembelih seekor kambing, tapi untuk siapa? Seluruh keluarganya. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan untuk umatku. Jadi ampun khawatir kalau di atas namakan suami kita, ibu dan putra-putranya sudah, cara bahasa warung makan ke include gitu Bu. Nah, sudah apa Bu? Sudah include syarat dan ketentuan, sudah include, sudah otomatis masuk ke dalamnya. Nah, kemudian 1 sapi untuk 7 orang. Kalau cuma 3 orang boleh nggak? Ya boleh, wong tuku sapi dewek we oleh. Nah, maksimal untuk berapa? Kalau unta 7 juga. Meskipun ada yang meriwayatkan pernah bersyarikat 10 orang untuk 1 unta. Kalau kambing
satu. Nah, maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang dilakukan di sekolah, tolong jangan dimaknai bahwa itu adalah kurban. Karena dibayar dari iuran anak-anak latihan kurban. Itu latihan sedekah hewan yang namanya kurban yang disyariatkan. 1 kambing untuk 1 orang dan keluarganya. 1 ekor sapi untuk unta. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan sekarang. Siapa yang dimaksud sekeluarganya? Nah, 1 dalam keterangan buku ini. Tinggal bersama 1 rumah. Berarti kalau ibu di rumah ada siapa yang dirawat, mungkin ponakan, mungkin apa yang masih mahram, termasuk dia mendapatkan pahala dari kurban. Kedua, istri otomatis mboten usairan, Pak, tahun ki gentenan nyong. Karena sudah otomatis. Atau kitab ini menyebutkan masih kerabat walaupun jauh kerabatnya. Mungkin kita maknai ponakan, itu dapat pahala dari kita yang berkorban. Yang diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi. Dalam konteks ini suami wajib menafkahi siapa? Istri. Lalu anak-anak. Kalau ada orang tua yang kurang mampu, kewajiban siapa? Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau ada kakak adik perempuan yang kurang mampu, siapa yang wajib memberi nafkah? Anak laki-laki. Pertanyaan lagi, kalau ada anak yatim, siapa yang wajib memberi nafkah? Keluarga, pihak laki-laki. Diutamakan yang laki-laki. Kita ulangi lagi, kalau ada anak yatim, maka keluarga pihak laki-laki yang yatim ayahnya meninggal, maka keluarga dari ayahnya yang laki-laki punya kewajiban memberi nafkah kepada siapa? Nah, orang-orang yang wajib dinafkahi ini kalau kita kurban otomatis include dalam masuk kurban. Kalaupun ibu ganti-ganti, anak kita sekarang sudah dikorbankan, besok ketika dia punya kemampuan sendiri berkorban atau tidak? Tetap berkorban. Maka itu ketentuan kurban. Dan Rasulullah pernah menyembelih kurban dengan ciri-ciri 1 gemuk. Cocok guyon. Wah, pas sedelah maneng. Nah, kemudian yang kedua, warnanya putih atau putih mayoritas. Nah, kemarin di benua Antartika ada mencari kambing napa? Kambing napa? Kambing kendit. Ibu tahu kambing kendit napa mboten? Kambing kendit itu kambing yang perutnya hitam seperti tapian. Do you know tapian? Perutnya tertapihi oleh warna hitam. Tapi Rasulullah pernah menyembelih dari 2 hadis yang saya tidak sebutkan, hewan kurban itu gemuk, warnanya mayoritas putih. Sudah keluar apanya? Tanduk. Kalau bisa yang jenis kelaminnya adalah laki-laki, walaupun betina pun boleh, tapi utamanya adalah yang laki-laki. Dan ada satu lagi berdasarkan hadis, sekeliling matanya berwarna hitam. Jadi kita perlu cari kambing berkacamata hitam. Anggo syarat apa Ustazah Eva? Loh, Rasulullah itu korbannya kambingnya apa, Bu? Nah, saya hanya cerita, Bu. Ketika kemarin kami ke Sukoharjo, ke PAZ, Bu, ke pengobatan akhir zaman untuk terapi, Bu. Ada seorang ibu itu kakinya sakit. Sama ustadznya itu obatnya ekor kambing, Bu. Jadi ekor kambing direbus, rebusannya airnya dibagi menjadi 3, diminum dalam keadaan perut yang kosong. Dan kata ustadznya kalau bisa yang domba warnanya hitam. Karena di dalam riwayat seperti itu. Lalu ibu ini pesen sama bakul kambing. Pokoknya engko nek nyembelih wedhus, aku tolong dingai buntute. Syukur-syukur sing warnane. Lah ibu ini ditanya, lah nggo syarat apa? Karena biasanya kalau nyari-nyari seperti itu dikiranya sedang apa, Bu? Untuk syarat. Nah besok, lah kamu kok nyari wedhus yang metu hitam-hitamnya, lah nggo syarat apa? Jawabannya syarat kurban. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Umurnya. Nah, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Itu kenapa di beberapa majelis saya sampaikan, ibu yang belum bisa beli kambing hari ini berupaya walaupun dengan domba yang baru berumur, dalam rangka kita benar-benar ingin bersyukur, bertakarub kepada Allah. Salah satunya dengan menyembelih hewan kurban domba. Usia berapa, Bu? Kira-kira 6 bulan itu dombanya sepinten, Bu? Ya kecil, tetapi itu dibolehkan secara syariah. Sekarang, cacat hewan yang membuat tidak sah. Selama ini kan Pak Ojo kue ngonomboan termasuk barang cacat. Kita tak cacat yang membuat binatang korban tidak sah untuk disembelih. 1, buta dan jelas kebutaannya. Jadi kambing atau sapinya itu lain lagi masalahnya, maaf Bu. Beberapa kasus setelah hewan terbeli ditaruh di kandang itu menjelang hari H, maaf, misalnya matanya tertusuk kayu, maka itu di luar cacat ini karena itu kecelakaan, Ibu. Padahal tinggal nopo? Tinggal disembelih, besok tahu-tahu malamnya nopo, Bu? Ini kalau dijual harganya pasti langsung nopo, Bu? Nah, itu kecelakaan darurat. Nah, kita upayakan dijaga supaya tidak terjadi kecacatan yang mengakibatkan mata kambing buta dan terlihat kebutaannya. 2, sakit yang tampak sakitnya. Ini beberapa pengusaha sapi ketika kemarin kena penyakit apa, Bu? Yang mulutnya ini sama satu lagi tuh kemarin saya ketemu dengan penjual sapi itu penyakit lato-lato, Bu. Jadi sapinya itu muncul benjolan-benjolan di seluruh tubuhnya. Mereka menyebutnya beliau itu pengelola itu sapi, tahun lalu ya Allah kami diuji sapi kami terkena penyakit. Nah, ini namanya jelas sakitnya, cetol. Seperti kemudian sapi yang kemarin kena penyakit yang dari mana gitu, kemudian mulutnya apa, Bu? Kalau sudah cetol kelihatan sakitnya, ya itu tidak boleh untuk, bukan sebaliknya, melaslah timbang lara, yonggo korban. Lumayan regane, hati-hati, Bu. Kemudian yang ketiga, pincang yang tampak jelas pincangnya. Sekali lagi misalnya kalau kecelakaan, contoh ada hewan yang bigar, lepas, lari-lari masuk selokan kakinya nopo. Padahal itu dalam keadaan mau diapa. Tapi ini kalau pincang dari awal kita sudah milih hewan yang, maka yang demikian tidak boleh. 4, sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Sumsum tulang niku napa, Bu? Napa sing disedoti ngene niku, Bu? Wah, saking geringe ngasih ora nana daginge. Sumsume be ora nana apa maning? Ini untuk menunjukkan apa, Bu? Bahwa binatang itu sangat kurus. Bismillah, semoga kita semuanya diberikan kemampuan untuk membeli hewan terbaik. Itu yang membuat tidak sah. Sekarang cacat hewan kurban yang makruh. Nah, jadi tetap sah tapi sebenarnya itu dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada yang buta sebelah. Jangan sampai ada yang terpotong telinganya. Jangan sampai ada yang terpotong telinganya bagian belakang. Jangan sampai telinganya bolong. Jangan sampai giginya ompong. Ulangi lagi, 1 apa? Buta apa? Sebelah. Yang kedua, Ibu, telinga kambing itu kalau hadis ada bagian depan, ada bagian belakang. Jadi baik terpotong depan maupun terpotong di sisi belakang masuk dalam kategori hewan yang makruh untuk disembelih. Kemudian telinganya bolong, berlubang. Nah, itu masuk dalam kategori kemakruhan. Kemudian giginya, cara wong Jawane napa biasane? Nah, sudah napa, Bu? Sudah poel. Nek poel biasane pun tua. Nek tua biasane
Niki kewan mboten ngomong ke wong. Nek tuwa biasane gereng. Tur daginge alot. Tur nek gering berarti daginge setitik. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tanduknya pecah atau patah, ekor terputus atau sebagian terputus, gigi ompong, susunya kering, sebagian atau keseluruhan. Nah intinya apa Bu? Cacat yang ini tadi itu tidak mempengaruhi kualitas. Maksudnya apa? Dagingnya itu tidak buta tapi gemuk, telinganya bolong tapi gemuk, terus giginya poel tapi mungkin dia kecelakaan tumbur-tumburan terus padahal gemuk dan seterusnya. Makruh itu artinya dibolehkan karena cacat ini tidak mempengaruhi kualitas dagingnya. Sedangkan yang pertama tadi kalau buta kedua-duanya biasanya kambingnya kurus, pincang, dia sulit berjalan, otomatis konsumsi makanannya juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi kita membaca buku ini. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Kemarin sudah. Setelah sholat id dan sepanjang hari tasyrik itu waktu penyembelihan kurban. Larangan memotong kuku kemarin sudah, hanya untuk siapa? Kepala keluarga. Jadi ibu-ibu yang berkorban itu suaminya, kita boleh nggak potong kuku? Tapi saking sayangnya kita sama suami, takkan cani gitu. Tak ikutlah nemenin ayah, ben ayah gondrong, aku pun kukunya gondrong. Nah itu, ininya jenggotnya memanjang 10 hari tidak dipotong, kemudian kumisnya sininya mulai tidak rapi, kita temani. Tapi sejatinya syariat itu hanya untuk sahibul kurban. Tapi putra-putra kemudian yang jadi tanggungan, kemudian kita semuanya tetap boleh memotong rambut dan kuku. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu diantara pensyariatan supaya tidak menyembelih, supaya tidak memotong kuku atau rambut sebelum penyembelihan. Adab menyembelih hewan, ini saya singkat saja. Pisaunya harus, menurut beberapa riwayat Nabi Ismail ketika mau menyembelih meminta Nabi Ibrahim untuk menajamkan, karena takut ketika nanti tidak tajam ayah, engkau akan melihat itu Masya Allah menyakitiku, maka takut engkau akan tidak tega. Kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan. Mohon maaf Bu, kami beberapa banyak yang belum memperhatikan adab ini Bu. Jadi ngasai pisau itu di depan apa Bu? Di depan hewan. 3, tidak boleh mempertontonkan hewan yang dipotong kepada hewan yang belum dipotong. Non sewu ini besok suaminya jadi jangan antri menyembelih itu sapi yang belum disembelih di sini, yang disembelih di sana. Kita sebenarnya ada daun apa Bu? Daun pisang atau kandi atau lumbu. Begitu disembelih ngos, kalau mau menyembelih berikutnya darahnya diapakan? Dibersihkan dulu, lalu leher bekas sembelihan itu ditutup dengan daun atau dengan kandi, baru mendatangkan hewan berikutnya. Kemudian tidak boleh menurut Imam Nawawi melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Maksudnya apa? Jadi hewan ini begitu duk ke tempat penyembelihan, jangan langsung ditodohkan apa Bu? Tempat biarkan hewan itu malah ada yang mengatakan hewan itu sebelum disembelih diapakan Bu? Dikenyangkan, diberikan apa Bu? Diberikan makan. Hewannya ditaruh di depan, penyembelihannya di mana? Bukan begitu datang langsung ditambahkan di mana? Di tempat sembelihan, sing jogal pun apa? Pun beto peso, ngasah di depan, kemudian hewannya disembelih di depan hewan yang lain. Itu adab. Satu pelajaran. Terhadap hewan saja kita diminta untuk mengedepankan adab. Lah kali kewan, apalagi dengan itulah agama Islam yang sangat menekankan adab. Dan Rasulullah berkata, ini bu'ithu li utammima makarimal akhlak.
Sebelum selesai. Apa bacaan yang dibaca? Tadi hadisnya sudah kita pelajari. Bismillah. Kemudian Rasulullah bertakbir. Ada kalimat yang kalau suami kita tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau suami saya sendiri insya Allah sudah berani menyembelih, Bu. Sekarang MUI, IJMI bersama dengan teman-teman itu ada Juleha. Juru sembelih halal. Itu pelatihan-pelatihannya luar biasa. Sebenarnya itu yang ikut jangan hanya yang jagal di masjid ibu, tapi suami ibu juga ikut supaya apa? Tadi Rasulullah nyembelihnya dengan tangan siapa? Dengan tangan sendiri. Berarti paling sunnah ibu korban yang nyembelih siapa? Suami. Nah, makanya suami kita harus punya ilmu nopo? Bedakan sensasinya, Bu. Kenapa? Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, hadza minka walaka. Ya Allah, hewan kurban ini dari siapa? Allah. Untuk siapa? Menghilangkan kesombongan kita. Wih, sapi nyong paling gede gitu. Somo ini paling gagah sapi nyong. Paling lemu ya nyong. Hati-hati. Kalimat dari Rasulullah sudah ditegaskan. Hadza minka wa. Hewan kurban yang gemuk harganya mahal ini rezekinya siapa? Dan akan dikembalikan kepada siapa? Hilang semua kesombongan. Gimana kita mau kurban kok ada rasa? Kalimat yang kedua. Haza minka walak. Ani atau an fulan. Gini. Ya Allah ini darimu, untukmu, dari Pak Slamet. Ulangi yang pertama kalimatnya bagaimana? Darimu, untukmu. Yang kedua. Ini darimu, untukmu, dari sahibul kurban. Yang ketiga, berdoa. Allahumma taqabbal minni. Kalau disembelih sendiri. Kalau menyembelihkan berarti Allahumma taqabbal min Pak Slamet. Coba kalau yang menyembelih suami ibu. Itu kan? Ibu kalau bukan disembelih suami ibu, ibu yang menyembelih yang berdoa. Tapi kalau yang menyembelih suami ibu, Masya Allah. Ya Allah, ini dari kami ya Allah. Untuk anak-anak dan istri kami. Kira-kira ibu di hati gimana, Bu? Syariat Allah itu pasti indah untuk dilihat, dirasa, dan dilakukan. Pun terlanjur dereng latihan nyembelih. Insya Allah, semoga diberi kesempatan tahun depan yang menyembelih siapa? Suami kita. Berarti kondur dari sini, pah, wis wani nyembelih apa urung? Ya kan? Berarti ikut pelatihan Juleha. Napa singkatannya? Bukan hanya tukang jagal, maaf. Di masjid biasanya ada yang dituakan. 2 tahun ke tahun yang nyembelih. Itu terus goloke yo itu. Yang berdoa beliau terus. Coba tahun depan yang menyembelih siapa, Ibu? Masya Allah. Ini dari Fata Zaki, ya Allah, untuk keluarganya. Ya Allah, menyaksikannya terus sambil ya Allah. Dan diingat, hadza minka walaka. Terakhir, siapa yang di tempat kurbannya masih ada menjual kulit kurban? Ya mboten ngaceng, mboten napa-napa, Bu. Biasanya kulitnya di tempat ibu diapakan? Dikasih yang menyembelih. Baik. Ada 2 bentuk pemanfaatan yang terlarang. 1, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Yang menjual panitianya. Lain lagi kalau di Istiqlal, orang pada antri, nanti di pojok sana ada pengepul apa, Bu? Daging. Lalu yang setelah antri itu misalnya karena dapatnya tanggung tidak cukup untuk keluarganya, diapakan? Itu boleh. Kalau sudah sampai kepada yang dibagi, terserah dia mau diapain. Tapi panitia tidak boleh menjual. Contoh, yo didol dagingnya pirang kilo, 10 kilo, nggo tuku apa? Nggo tuku bumbu
sate. Untuk panitia tidak boleh. Jadi yang menjual siapa yang tidak boleh? Tapi kalau sudah sampai ke sahibul kurban, ya itu hak dia, terserah. Kemudian yang kedua, memberi upah pada jagal dari hasil sembelian. Jadi tukang jagal itu tidak diupah dengan daging, tapi diupah dengan apa? Uang. Kalau ibu mau memberi hadiah boleh, tapi tidak begini. Jenengan nyembelihna wedhus nyong ya, engko ndase nggo. Itu namanya ngupai tukang jagal dengan tukang jagal diberi uang satu sapi misalnya 200.000. Sudah selesai dikuliti tek Pak, Bapak dapat hadiah kurban. Itu namanya bukan memberikan upah kepada. Nah, jadi bedakan antara ngupai dengan menghadiahi. Kemudian man ba'a jilda udhiyah fala udhiyalahu. Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Ibu, ini menjadi perdebatan karena sebagian menyampaikan asas manfaat. Jadi kulitnya dijual, ditukar nopo? Daging, kemudian dagingnya dibagikan. Ini menarik. Ibu, dari zaman Rasulullah sudah ada jual beli atau belum? Sudah ada produksi yang terbuat dari kulit atau belum? Bahkan ember, tempat minum, tas, itu mayoritas terbuat dari apa? Seandainya jual menjual itu diperbolehkan, niscaya Rasulullah dari dulu sudah menjual kulit kurban, tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Maka bagaimana Ibu? Saya tidak ingin berdebat di dalam masalah ini. Ada beberapa yang menyampaikan silahkan dijual karena asas manfaat. Wong nek diwenehi kulit ora seneng. Seneng diwenehi daging. Maka Ustazah Eva yang mana? Saya tetap mengikuti yang tidak menjual kulit. Kalau Ibu mau, kulit diberikan kepada seseorang. Satu kambing, go. Untuk misalnya guru, kan boleh jihad fi sabilillah. Ini diberikan kepada guru. Setelah kita akad diberikan, itu menjadi hak siapa? Bu guru. Sudah jadi hak bu guru. Mau dijual, boleh. Mau dimanfaatkan, boleh. Sekarang bu guru bilang gini, Pak, kula mboten ngertos carane mulasara kulit. Kula tulungi tah nek kulit ini ben manfaat pripun. Maka kemudian kulit itu kita apakan? Dalam akadnya sudah diberikan kepada siapa? Itu. Jadi tidak menjual kulit. Wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang demikian. Adapun yang memilih hewan kurban kulitnya dijual karena asas manfaat kemudian ditukar daging, wallahu ta'ala alam. Sekali lagi saya pribadi tetap cenderung kepada tidak menjual kulit kurban. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, satu bahasan yang terakhir, ada berkorban nazar dan ada berkorban untuk mayit. Ini sering ditanyakan. Yang pertama kurban nazar. Maksudnya apa? Saya nazar mau korban. Ternyata saya mati. Maka apa yang harus dilakukan oleh ahli waris? Melaksanakan nazarnya. Nazar itu pembahasannya panjang. Intinya kalau ada keluarga ibu kemarin masih hidup bercita-cita kurban, berarti dia sudah punya keinginan untuk kurban. Kok beliau sedo padahal beliau sudah bernazar untuk kurban, maka ibu sebagai ahli waris apa ibu? Melaksanakan nazarnya dengan menyembelih. Pertanyaannya, Ustazah kan itu nazar, boleh nggak kami mengambil dagingnya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Buku ini merojihkan yang boleh. Karena menyembelih nazar itu samalah seperti orang menyembelih korban dan orang korban boleh memakan dagingnya. Terakhir, setelah ini kita akhiri, bolehkah berkorban atas nama mayit? Dalam pembahasan yang agak panjang, ada yang membolehkan asal si mayit berwasiat. Contoh, Dok, nek aku mati, kok aku ora tekan sasi korban, tolong aku dikorbanke.
maka yang demikian boleh. Yang mengatakan tidak boleh tanpa wasiat. Kalau mayat tidak berwasiat, maka ahli waris tidak perlu berkorban. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insya Allah semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dimampukan menyembelih. Dan di dalam buku ini disebutkan untuk berkorban untuk mayit. Kakak Amer sudah di sana, coba lihat. Kakak Amer sudah di sini. Nah, nazar yang taat tadi ditunaikan, saya bacakan hukum berkorban untuk mayit. Benar, sahih, boleh. Baik ada wasiat atau tidak, ini membolehkan secara mutlak. Yang kedua, boleh kalau ada wasiat. Berarti kalau tidak ada wasiat, tidak boleh. Ini artinya terjadi perbedaan pendapat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Beberapa saya ditanya, bolehkah menyembelih untuk mayit? Saya jawab, boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena memang ada yang membolehkan walaupun berwasiat ataupun tidak berwasiat. Maka kan Ibu, kalau ada yang nazar, maka kita sebagai ahli waris harus melaksanakan. Kalau ada yang sedo, ada beberapa pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak, baik berwasiat ataupun tidak berwasiat. Ada yang tidak membolehkan kalau tidak berwasiat dan boleh ketika ada wasiat. Maka monggo, Masya Allah, semoga kita dimampukan kurban dan kurban kita mengalir pahalanya untuk keluarga besar kita. Ada pertanyaan Ibu? Ya. Sebaiknya tidak, karena sudah ada niat. Walaupun belum beli kurbannya. Nggak apa-apa gondrong, I love you, tetap ganteng gitu. Sabar ya, dipotongnya setelah menyembelih. Jadi bapaknya ini disemangati. Jangan didoni, ya Allah rupanya kayak kono nggih Pak ora oleh. Tapi justru sebaliknya, Pak ini bagian dari sunnah. Papa ini sedang seganteng-gantengnya. Walaupun belum membeli kurbannya. Karena sedang mencari yang baik. Maka tetap tidak dipotong. Walaupun larangan ini menurut beberapa. Bukan larangan mutlak, hanya larangan makruh. Tapi kan kita tidak ingin menjadi orang yang dibenci. Maka tetap jangan dipotong walaupun belum membeli binatang kurban. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Ya. Ya. Boten napa-napa. Mau nama suami boleh, mau nama Uti juga boleh. Biasanya kita tuh menamakan suami karena Uti itu saking cintanya kepada dan ingin suami yang di sana mendapatkan kebaikan. Maka yang demikian boleh. Termasuk hari ini di Garung kami mendapatkan 1 ekor sapi dari keluarga yang mengatasnamakan sapi itu kepada almarhum ayahnya. Jadi anak-anak gotongan beli sapi diserahkan kepada kami, PCM Garung diatasnamakan ayahnya. Masya Allah, alangkah bahagianya orang tua yang di sana yang anak-anaknya solih. Masya Allah, berkorban untuknya. Masya Allah. Ada pertanyaan lain terakhir? Ya. Anak yang sudah tidak satu rumah, sudah menikah Ibunda? Sudah menikah. Jika belum diberikan kemampuan, maka beliau tetap mendapatkan pahala dari korban orang tuanya. Nah, kita beri semangat, semoga anak kita doakan tahun depannya lagi diberikan kemampuan untuk membeli hewan kurban sendiri. Ibaratnya ketika anak sudah menikah berarti sudah punya kerajaan sendiri. Itu kenapa Ibu? Meskipun kita ganti-ganti nama kurban seperti haji. Anak yang belum balik diajak haji, kewajibannya haji gugur atau tidak? Tidak. Begitu dia balik dia tetap terkena kewajiban haji. Maka bagi yang putranya tidak satu rumah, putranya sudah menikah, belum diberi kemampuan untuk korban, maka putranya sudah masuk dalam bagian dari korban orang tuanya. Dengan catatan kan putranya belum mampu, berarti ikut pahala orang tuanya. Kita doakan semoga anak-anak kita
diberi kemampuan untuk tahun depannya lagi sepanjang hayat bisa berkorban. Bismillah ibunda, terakhir jangan memandang rendah orang yang tidak berkorban. Mata kita kemudian, wih kayaknya umai apik tunggangane maer, tapi kita tidak tahu kebutuhan setiap orang seperti apa. Sekarang korban bertepatan dengan bersamaan waktu anak masuk sekolah, membayar UKT, pindah pondok, mungkin mau masuk pondok. Pesannya Ustazah Eva, walaupun kita sudah belajar seperti ini, jangan pernah memandang rendah tetangga, saudara, siapapun yang belum diberi kemampuan. Karena yang berkorban pun belum tentu mendapatkan pahala, kecuali berkorban dengan apa tadi Bu? Dengan ketakwaan. Dan inti ibadah kurban, semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kenapa kita memilih tanggal 14 padahal sebentar lagi kita hari raya? Ibu, karena Zulhijjah itu bulan yang sangat mulia. Kita berharap kegiatan besok hari Jumat biidznillah menjadi pemberat timbangan Zulhijjah kita. Mbak Rara, Ustazah Eva pesan pasukannya dikerahkan untuk ikut aksi bela Palestina. Nah, siap Mbak Rara. Masya Allah. Sudah kenal Mbak Rara, Bu? Masya Allah. Itu Mbak Rara, maestronya Senam Wonosobo. Nah, Mbak Rara. Masya Allah. Mana sahabatnya nggak ikut ngaji? Mbak siapa yang Tambi? Ya, disalami nanti dari Ustazah Eva ya. Ya, diluru katanya gitu. Kerahkan pasukannya untuk ikut. Tunggu flyer resmi. Sementara gunakan flyer yang sudah tersebar. Tunggu flyer resmi yang ada tanggalnya dan seterusnya. Demikian astagfirullahaladzim. Yang salah tolong dibetulkan, yang kurang tolong dilengkapi. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.